Shalom semuanya, kita berjumpa lagi semua jemaat yang terkasih, jemaat gereja generasi apostolik, apa kabar? How are you feeling? Setelah Anda praktek, belajar mendekat kepada Tuhan, mengejar Dia, dan nikmati dengan attitude yang terbuka hatinya, nikmati Tuhan, I'm sure Anda lebih baik kondisi emosi Anda. Jiwa Anda tenang, sukacita Tuhan melimpah dalam Anda. Karena hati yang gembira adalah obat. So sambil menunggu di ruang isolasi atau bagi Anda yang mungkin menderita atau punya teman yang sedang sakit, Anda bisa share sama mereka semua apa yang dibagikan di tempat ini. Oke? Kita kembali lagi pegang ayat tema kita adalah Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian Tuhan akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Ini kondisi di akhir zaman. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, saya suka ini. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, di King James Bible-nya dikatakan bahwa but those who know the Lord shall do exploit. But the people who know their God shall stand firm. Di English Standard Version ya, shall stand firm and take action. Kita nggak lazy, kita nggak wait and see, tapi kita betul-betul kuat di dalam Tuhan. Kita ada di dalam kehendaknya Dia, di dalam hadiratnya Dia, sedang bersama Dia. We will do exploit. Kita akan melakukan perkara besar. Because Tuhan bersama kita, kita berdua melakukan perkara besar. Ada amin? Bukan pakai kekuatan kita, bukan pakai kemauan kita, pakai kekuatan Allah. Saya ingat Sakaria 4 ayat 6. Bukan dengan gagah kuatmu, tapi rohku kata Tuhan. Ada amin? So, Tuhan rindu mengenal Anda. Ini musim lockdown di seluruh dunia. Di Indonesia kita ngalami karantina, terutama di Jakarta, karantina di kota, kita nggak boleh keluar, kita nggak boleh, kita mesti jaga jarak, kita kerja di rumah, sekolah juga di rumah anak-anak. Kalau sampai kena terinfeksi, kita isolasi sendiri di rumah atau pergi ke rumah sakit yang dirujuk pemerintah. Kita taati itu. Tetapi walaupun situasi buruk, situasinya parah, kondisi tidak enak, ekonomi sedang mengalami diprediksi akan krisis. Orang yang mengenal Allahnya tetap kuat. Nah sekarang kenal Tuhannya bukannya dengar khotbah tiap hari. Apa yang disampaikan dari Sweet Spot Pastor Indri, Anda praktek seperti anak kecil belajar jalan. Amin. So nomor 1 kita belajar dari Roma 8 ayat 26-27 bahwa Allah lah yang menolong kita dalam kelemahan kita karena kita nggak tahu mesti berdoa bagaimana. So Allah yang memanggil kita lebih dahulu. Allah yang mengundang kita. Remember this book? Invitation to Retreat, Invitation to Solitude and Silence. Ini buku. Oke, Anda bisa miliki kontak dari Life Bookstore supaya Anda bisa hidup bersama dalam Kristus. Saya suka kata dalam Kristus. Semua surat Paulus dari surat kepada jemaat Roma terus sampai Tesalonika, Kolose, semuanya dia selalu berkata barang siapa dalam Kristus. Artinya you are in His presence, you are in communion dalam persekutuan dengan Dia. Oke, Anda pasti kenalan sama Dia untuk dipanggil terus, karena kenalan dipanggil terus. Dan kita belajar bahwa waktu kita dipanggil Tuhan, kita mesti cari Dia. Kita mesti kejar Dia, kita mesti ketuk pintunya di mana Dia berada, dan pintu akan dibuka. Nomor 2, nomor 1 pursue Him. Nomor 2, kita datang kepada Dia untuk ngalami hati yang penuh sukacita dan kenikmatan senantiasa. Seperti Daud ngalami itu, kita juga akan ngalami itu. Right? Nomor 3, kita sudah bagikan, we express our gratitude. Kita datang ke hadiratnya Dia, yang Dia datang pada kita. We thank Him. Karena apa? Karena segala perbuatan baik yang telah Dia kerjakan buat kita. Dan satu hal yang sering lupa adalah suka lupa ngomong terima kasih. Kadang-kadang kita take it for granted. Karena kita masih punya sikap entitlement. Oh ini hakku dong. Tentunya Tuhan mesti begini dong.
Dan kalau ada situasi yang gak enak Tuhan bawa kita. Situasi yang gak enak di lembah lemah yang gak enak seperti musim saat ini. Kayak dimana kita di lockdown tapi Tuhan mau lock in, mau deket kita. Supaya kita kenal dekat sama dia. Right? Dia mau kita mengucap syukur. And dia juga mau. Walaupun di lembah kekelaman asal kamu dalam pelukanku. You are in me. Kau dalam Kristus. Anda mengalami badai apapun secara fisik. Karena Tuhan kan di alam roh. Lakukan yang Daud lakukan. Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Oh ini Anda mesti miliki buku ini. Kalau nggak salah Bill Johnson juga sedang promosi di musim ini. Strengthen yourself in the Lord. Kalau Daud itu menguatkan dirinya, kepercayaannya kepada Tuhan. Semakin mengerikan. Waktu itu Daud bersembunyi dari Saul di Siklak. Siklak itu di dalam perkemahan orang Filistin. Jadi Raja Filistin kasih izin dia tinggal di situ. Namun tentaranya nggak gitu serak sama Daud, nggak gitu percaya. Bahaya juga nih si orang Yahudi satu ini tinggal kok ngumpetnya sama kita. Padahal kita nggak suka sama orang Yahudi. You know what I mean? Nah, pada waktu Daud itu sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, 1 Samuel 30. Dan orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak dikalahkan mereka dan dibakar habis. Nah seluruh istri-istri daripada tentara Daud, anak-anaknya dan hartanya kena jarah. Dan mereka marah, sedih karena pada waktu pergi pulang dari perang, anaknya gak ada, istrinya gak ada, harta gak ada. Mereka marah sampai gak bisa nangis lagi karena kehilangan keluarganya. Nangis sedihnya gak keruan. Ambil batu, timpukin si Daud. Dan lihat apa yang Daud lakukan. This is when you are in problem, waktu kita di tengah-tengah masalah. Dan sekalipun kita sehat, kita baik sekali menghormati peraturan pemerintah dan dokter-dokter untuk jaga diri, untuk jaga stamina, tidur 8 jam, jangan sampai turun, jangan sampai kurang tidur, jangan sampai drop imunitasnya, supaya virus apapun gak bisa mempan, karena kan udah diperangi. Di tengah-tengah itu Anda kena misalnya krisis ekonominya, karena gak bisa kerja ke kantor kan. Dagangan udah berhenti atau pabrik juga berhenti. So things are different. Pemasukan cash flow jadi terganggu. Nah Anda pun ada di lembah kecepit seperti itu. Seperti Daud. Dan lihat di ayat 6. Dan Daud sangat tercepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan telah diculik. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Satu hal sebelum saya berpisah ya. Saya mau katakan satu hal ini. Orang-orang yang lebih dari pemenang karena mengenal Tuhannya dan mengasihi Tuhannya. Itu orang yang sangat-sangat mudah menarik Tuhan hadir. Atau saya ngomong seperti ini. Overcomers, they are attractive to the presence of God. Orang-orang yang lebih dari pemenang sangat menarik bagi Tuhan. Dan mereka mengundang hadirat Tuhan. So saya mau di musim ini, let's be attractive to God. Mari kita menjadi menarik bagi hadirat Allah. Mau datang dimanapun kondisi Anda berada. Because Tuhan suka sama orang yang menang dan bersikap pemenang. Caranya gimana? Kuatkan kepercayaanmu pada Tuhan. Sebab orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan akan bertindak. Baik, kita akan berjumpa lagi dengan point 5 ya. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Tetap bersama Pastor Indri dari Sweet Spot saya. Dan saya percaya your soul becomes sweeter and sweeter like honey. God bless you. Sampai kita jumpa lagi.